Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Fitting? Jadi sekarang saya ditemani oleh seorang yang eh, selama ini berada di dunia apa namanya? Event Dunia ya, di lain. dunia event. Tapi dengan adanya corona, dengan hashtag di rumah aja, mau nggak mau seorang ini harus standby di rumah. Ya nggak sih Kak? Halo Kak. Yes. Halo. Oke, perkenalkan dulu Kak ke sahabat Fitting. Kakaknya siapa? Channelnya apa? Oke, halo semuanya buat sahabat-sahabat dari mereka berdua ini luar biasa dan luar angkasa ya. Kenalkan nama saya Martin. Hmm? Kalau di dunia lain yang sudah disebutkan lebih dikenal Martin Hypnotrick dan channelnya juga Martin Hypnotrick. Salam kenal. Jadi yang nonton sekarang bisa langsung subscribe juga ya, langsung meluncur ke Boleh, YouTube-nya. bagus itu. Iya, langsung meluncur ke YouTube-nya Martin Hypnotrick ya Kak ya. Yes. Jadi bisa langsung dilihat karena memang saya pribadi tuh kagum dengan sosok ini karena 3 pekan ini saya sampai ngitungin loh Kak bahwa kurang lebih ada sekitar 17 konten baru yang Kak Martin produksi Saya aja nggak selama. ngitung loh. Kenapa? saya aja nggak ngitung loh. Berarti aku harus dapat hadiah bahwa aku memang subscriber aktif yang memang nonton dan sampai ngitungin. Nanti hadiah buat si kecil aja ya. Oke Kak. Kak Martin sehat? Alhamdulillah masih dalam kondisi masih waras. Waras itu yang bahaya. Jangan sampai ini tidak waras, ini yang bahaya. 3 pekannya gimana Kak? Benar-benar di rumah atau sudah sempat keluar? Tidak benar-benar di rumah. Tapi kalaupun keluar itu di jam-jam tertentu. Jadi tidak di semua waktu saya keluar. Jadi waktu keluar itu saya sortir. Jadi harus di jam-jam yang mungkin tidak bertemu dengan orang banyak. Terus ke tempat-tempat juga yang mungkin ya itu tempat-tempat yang tidak bukan di keramaian. Jadi tidak ke keramaian. Walaupun pada saat di situ ada beberapa teman, ada beberapa keluarga, tapi tidak numpuk gitu. Tidak. Betul. Oke. Ya tahu lah. Terus kalau secara pribadi boleh dikepoin nggak nih bahwa yang biasanya event terus sekarang tiba-tiba di rumah aja kerasa banget atau benar-benar terasa? Sangat terasa. Tanya Pak Tommy. Jadi yang biasanya bahkan jarang lihat rumah ya. Jadi iya betul, yang biasanya jarang di rumah ya. Jarang di rumah. Ya kalau mau tidur paling tidurnya di mobil aja atau bahkan di venue event, di panggung atau di mana. Di beberapa tempat misalnya kalau kita lagi nginap di satu hotel atau di mana. Tapi sekarang yang memang mau keluar nggak tahu mau ngapain dan harus kemana. Mau di rumah juga ya memaksakan diri harus melakukan hal-hal yang istilahnya ya tahulah kalau kita ini kan nggak pernah diem. Kita nggak pernah diem, nggak tahu gimana caranya diem. Gatal-gatal gitu. Biasa kalau justru diem Kak ya. Macico memang. Gimana? Sekali, orang tidak video. Jadi kalau di rumah itu rasa apa ya? Jadi orang harus berpikir bagaimana orang bisa tetap bergerak aja deh gitu. Betul. Kan Kak lagi sekarang di kota ya, minta di kabupaten. Di kota benar-benar jam malamnya berlaku banget? Berlaku banget. Jadi jadi memang jam 7 sepi ya? Kalau jam 7 masih ada sih kayaknya. 8, 9, 10. Di jam 8-an ke atas itu yang udah terasa beda aja. Ya, semoga semua ini segera pulih Kak ya. Biar kita semua bisa take outdoor juga. Oke Kak, aku mau nanya nih, setuju nggak kalau pekerjaan jadi seorang YouTuber itu sebenarnya adalah pekerjaan yang paling nggak kaget dengan yang namanya WFH, karena memang dari sononya YouTuber yang memang terbiasa di rumah gitu. Gimana menurut Kak? Kalau mengenai itu, saya sempat bahas juga dengan ya orang Pepapa YouTuber Gorontalo dengan Andika Gemintang. Iya benar.
Jadi pernah yang bebas corona itu kan, yang YouTuber bebas corona. Iya. Iya. Oh, nonton bagus. Nonton dong. Aku kan udah bilang. Jadi subscriber aktif. Yes. Kalau Andika bilang kita tergantung konten dan tergantung personilnya juga sih, karena termasuk saya mungkin orang yang 50-50. Jadi tidak ngedit atau kalau YouTuber kan kita harus ngedit. Nah, saya bukan cuma ngedit di rumah aja. Saya juga sering ngedit di luar, di kafe, di warkop, nongkrong sambil ngedit. Ya, cari inspirasi ya. Yes, gitu. Kadang-kala orang kalau ada di luar, ya orang bisa lihat-lihat sekitar, ya kita bisa lihat sekitar. Oh, ini kayaknya bisa masuk, ini kayaknya bisa masuk. Gitu. Cuma, ya kalau mau bilang kaget untuk saya. Secara YouTubernya tidak kaget. Tapi secara entertain eventnya, kaget banget. Itu dia. Finansial lo tak kaget. Finansial lo kaget sekali. Tak kaget sekali, tak cabu-cabu. Bongkar celengan. Aduh. Oke. Kak, jadi ceritanya untuk channel Martin Hypnotrick itu sendiri sudah punya stok video atau masih harus tag tiap hari? Terus tagnya indoor atau outdoor atau kayak gimana? Oke, kalau di channel saya, yang pertama saya punya stok video, beberapa stok video yang tidak, ya saya sempat vakum juga kan beberapa bulan mungkin, karena akhir tahun kemarin itu kan start Oktober itu emang udah nggak pernah lihat YouTube lagi. Kalau mungkin mau buka YouTube Soba Lawang tahu kemarin. Jadi ya karena akhir tahun itu memang jadwal padat sampai awal tahun. Nah, jadi di sini karena ada efek COVID-19 ini jadi buka lagi beberapa stok video dan beberapa lagi saya bikin hal-hal yang lagi trending aja ya, karena kita lagi di tempat dengan masalah ini, saya ngangkat juga tentang corona. Terus saya lagi suka-sukanya paranormal experience. Iya benar-benar banyak banget yang itu. Lagi suka-sukanya sih. Dan ada beberapa hal lain juga ya, termasuk kemarin lagi trending Aisyah, saya cover Aisyah juga. Benar. Lagi trending react video klipnya Weird Genius, saya juga bikin. Ya gitu aja. Betul. Berarti sebenarnya produktifnya Martin Hypnotrick ini secara tidak langsung juga dibantu oleh trending ya Kak ya? Jadi karena ada semangat trending yang Kak lihat, kemudian Kak termotivasi untuk bikin, dan bikin selesai satu hari selesai gitu, besok bikin lagi kayak gitu ya? Iya gitu. Kadang-kala satu hari bikin langsung sekaligus 3 konten. Jadi saya bikin schedule aja, upload schedule, tayangnya besok, tayangnya malam. Keren. Jadi nggak ada istilahnya di rumah aja terus rebahan aja gitu ya? Iya, paling banyak rebahan kayaknya ya. Oke. Terus Kak, kalau untuk menanggapi kontroversinya Aisyah nih, kan Kak Martin sendiri ngikutin covernya ikutin, kemudian pas ada kontroversinya dibahas juga, terus ada jadi sebenarnya seorang Martin Hypnotrick berada di sisi mana nih, pro, netral, kontra dengan nyanyian covernya Aisyah? Kalau saya tidak berada di mana-mana. Yang pertama, ya saya memang ya mungkin. Karena memang dunia paranormal. Jadi yang pertama, saya bikin lagu Aisyah. Yang pertama saya lihat saya bikin cover lagu Aisyah itu saya lihat dari sisi seninya. Ya karena lagi trending dan ada beberapa musisi-musisi cover juga cover lagu itu. Dan masuk ke telinga saya juga jadi tergugah untuk bikin cover juga. Udah lama nggak nyanyi, jadi bikinlah, kan. Jadi saya bikin. Setelah bikin H+1, setelah saya bikin muncul nih. Dan kontroversi ini muncul bukan dari YouTube, tapi dari Facebook. Jadi teman saya, mantan gitaris saya, ya sahabat saya juga. Ya udah lebih mendalamnya agama. Udah hijrah dia, dan dia bikin postingan
dia bikin postingan yang menurut saya dia sudah menuju ke menjudge. Nah, muncul tuh komentar. Jadi beberapa teman-teman SMA saat itu juga Ala Marten. Nah, iya, di-tag lah nama saya di situ, keluarlah saya di situ. Ala Marten, mana dia bilang begini. Ya sudah, jadi saya ikut komentarin juga. Saya browsing, ternyata salah satu video dari Buya Yahya pun jadi trending gara-gara membahas itu. Trending 5. Ya saya nontonlah sampai habis. Oh, kalau gitu saya angkat juga sekalian. Bahkan saya mungkin setuju dengan apa yang dikatakan Buya Yahya. Jangan langsung menghujat. Kalaupun ya kita jangan suuzon gitu katanya. Jadi kita jangan suuzon, kita husnuzon aja. Semoga yang bikin lirik dari lagu ini niatnya baik. Kita doakan dapat pahala dan sebagainya. Tapi kalaupun ada kekeliruan dalam liriknya, ayo perbaiki sama-sama. Nah itu tuh yang saya suka. Iya. Jadi tergantung bagaimana cara pandang orang itu kayak. Betul. Bagaimana dia bisa melihat dari apa sih? Kalau dari kacamatanya dia melihat sisi yang tidak pas, sisi yang itu, jadi akan sangat kontroversi. Tapi kalau memang dia melihat sisi positif, dia mengambil pelajaran, dia mengambil, maksudnya nggak ada yang bisa dibikin kasus itu. Jadi it's okay gitu kan ya. Tergantung cara pandang. Gitu. Oke Kak. Nah Kak Marten, aku mau tanya nih. Boleh nggak bagi tips and triknya gimana baik YouTuber maupun mungkin yang workaholic ataupun orang-orang yang memang tidak punya pekerjaan, kemudian yang sekarang di rumah aja bisa seproduktif Kak Marten atau bahkan lebih. Karena bagi aku kalau 3 pekan itu kan berarti 21 hari. Kak Marten bisa upload 17 video. At least itu hampir sehari. Itu kan jadi nggak ada waktu teks sebenarnya karena memang dihabiskan untuk edit. Jadi aku pikir itu sangat produktif banget. Dan bagaimana tips and triknya Kak? Kalau tips and trick sebenarnya tidak ada yang khusus dan spesial. Ya, jadwal tidur pertama, biasa aja? Jadwal tidur saya kebalik. Jadi kebalik. Saya jadi kebalik jadwal tidur. Iya, jadi saya tidurnya mungkin siang sampai sore atau pagi sampai sore. Ya jadi gitu, jadi terbalik lah. Malam. Jadi malam. Nah, kalau malam begini saya berkelana. Tidak tidur. Berkelana di sini, di browsing nih apa yang harus dibahas, apa yang harus dibikin. Oke. Jadi justru cair Kak ya. Maksudnya idenya cair banget ketika malam. Oke. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang insomnia di rumah aja bisa digunakan, manfaatkan waktunya malam hari untuk browsing kayak. Oke, ada lagi Kak? Jadi tapi browsing jangan browsing yang macam-macam ya. Jadi kita karena malam biasa mengundang loh Kak. Gitu. Jangan sampai malam browsing macam-macam. Jadi seperti mungkin ini saya masih ada satu video yang saya angkat karena ada beberapa, karena hasil browsingan saya dapat nih ada satu film yang mirip banget sama kejadian sekarang. Itu lagi saya pengen bikin konten. Apa tuh? Yang The Flu bukan? Bukan, yang Contagion. Oke. Contagion. Yang mirip-mirip banget seperti yang sekarang ya? Yes, itu mungkin menurut saya sama sih. Cuman di 98% ya, kayaknya aku udah nonton juga itu. Karena di situ cuma tidak disebutkan nama virusnya. Betul. Gitu. Tapi penyebabnya dari kelelawar, betul. Terus impact-nya beberapa hari ke depan, nah itu sama persis. Yang gara-gara babi itu, babi dia salaman sama yang dengan masa. Benar. Nah itu. Iya, itu mau angkat itu Kak. Itu juga pengen. Saya mau ngangkat itu. Oke. Pengen angkat itu, cuman lagi cari konsep per stepnya seperti apa untuk bisa di video saya. Enak juga sih untuk ngangkat itu. Jadi itu aja. Kalau tips and trick saya lebih ke yang kemarin saya mungkin udah lupa belajar bukan belajar sih, saya udah lupa beberapa trik-trik sulap sederhana. Saya jadi pelajari lagi. Masih diasah lagi? Iya gitu. Jadi kalau sulap video conference gini bisa nggak? Jauh. Aduh. Jadi ada rencana juga mau bikin konten belajar sulap dari rumah. Ada. Tuh, ya betul. Saya siapin belajar sulap dari rumah. Jadi mungkin teman-teman yang lagi di rumah yang nggak tahu mau ngapain, ya mungkin bisa tuh nontonin video saya. Saya ajarin sulap saya.
Boleh lah ya, subscribe lah ya. Boleh. Nyalakan lonceng lah ya. Ya, betul. Di situ kan bisa, bisa belajar sulap, bisa, kalau yang suka dunia gaib, di bioskop lagi tutup, yang film-film horornya, bisa langsung ke Kak Martin juga ya. Bisa lah ya. Oke. Tapi aku penasaran juga sih, Kak. Itu memang suka dengan dunia gaib, dengan dunia paranormal? Atau memang karena YouTube aja kemudian berkecimpung di situ? Apa ya? Mau jujur atau tidak jujur? Jujur. Karena aku pribadi takut, seriusan. Aku nggak berani untuk main itu. Takutnya pas abis orang take, dia bakal ikut sayang. Bahkan kalau kayak saya bikin video yang pertama, kalau saya itu sebenarnya lagi suka, karena suka. Jadi saya itu dulu juga penakut, sangat-sangat penakut. Sampai ya ini saya nggak pernah open ya. Saya sampai bahkan di kelas 2 SMP itu saya masih tidur sama mama saya. Wow. Ya, saya nggak berani takut makhluk halus gitu. Takut ya. Jadi rumah saya di rumah mama saya itu dulu. Jadi di sebelah kamar saya itu kan kuburan. Jadi kita daerah kompleks tuh. Belakang rumah langsung sungai. Jadi memang tinggal di daerah yang horor banget. Iya, suasananya horor ya. Sampai di kelas 2 SMP itu saya bahkan masih tidur sama mama saya. Bahkan sampai saya ngelihat dengan mata kepala sendiri makhluk gaib itu seperti apa. Seriusan? Usia berapa itu? Iya. Usia berapa ya? Kelas 2 SMP, usia berapa ya? Berarti belasan lah ya, masih bisa ngelihat. Ya belasan lah. Iya, jadi di belasan itu saya dengan pertama kalinya saya ngelihat sosok makhluk itu tepat di depan rumah. Ya, jadi dari situ, karena memang nggak tahu kenapa ya, kata orang-orang, kita bisa keluar dari ketakutan atas makhluk gaib itu kalau kita udah pernah lihat mereka. Oke, dan Kak percaya itu karena sudah mengalami itu, jadi percaya gitu? Saya percaya karena gini, di agama kita kan, di agama Islam, ya kita percaya dengan gaib. Gaib itu ada. Gitu kan, ya jadi Tuhan kita aja gaib, kita nggak pernah lihat Tuhan kita. Kita percaya dengan namanya gaib, ada malaikat, ada jin, ada iblis, ada setan. Entahlah pada saat itu yang saya lihat adalah sosok imajinatif yang terbentuk di gelombang otak saya dan membentuk seperti itu. Saya nggak tahu. At least sejak saya lihat itu saya jadi gak takut lagi. Seriusan? Langsung berhasil tidak takut? Berhasil tidak takut dan saya bahkan nyari. Saya nyari. Jadi dari saat itu saya paling suka sekali nonton horor, harus sendiri, harus tengah malam. Serius? Ya, gitu. Dan ya kalau boleh saya pakai headset kayak gini. Jadi saya jadi suka menikmati suasana ghost bumps. Tahu nggak ghost bumps? Merinding gitu. Iya. Ya, saya jadi menikmati itu. Makanya saya kalau lagi bikin, very very enjoy. Jadi saya pun kalau bikin konten itu lagi sendiri, ya memang benar-benar lagi sendiri, lagi di ruangan ini sendirian, dan harus tengah malam. Karena kenapa? Katanya kalau kita lagi kalau membicarakan mereka tuh datang. Mereka tahu kalau kita lagi ngomongin mereka. Iya. Mereka datang. Makanya ada beberapa, mungkin di sisi lain saya yang episode pertama itu kamera bergerak sendiri. Ya gitu. Ada suara-suara yang bener, asli bener. Jadi dari saat itu, jadi kayaknya bagus nih. Gitu. Jadi saya ngobrol soal itu. Terus di videonya sama Andika, ada yang ketok pintunya studionya Andika, itu bener juga. Itu bener juga. Kalau yang bareng dengan si istrinya Norman, ada yang terjadi? Itu kalau bareng sama istrinya Norman gak ada yang terjadi. Cuman karena istrinya Norman Kamaru itu juga bisa ngelihat. Jadi dia bisa ngelihat. Dia cuma bilang, pada saat kita lagi bikin konten itu, dia bilang ada tuh yang lagi ngeliatin kita, lagi ngomongin mereka. Iya, lebih matanya itu lagi. Iya, matanya. Oke, sukses untuk channelnya Kak, sukses juga untuk rencana konten itu. Oke, jadi saya bisa semangat untuk bikin konten juga karena ngelihat masa Kak Martin bisa, aku nggak bisa kayak gitu. Dan aku yakin di luar sana pasti banyak juga, apalagi milenial ya, yang sebenarnya pengen banget punya YouTube, cuma mungkin ngerasa minder karena udah terlalu jauh atau terlambat, padahal nggak ada kata terlambat kan Kak ya? Ya, tidak ada kata terlambat untuk berkarya. Atau bahkan ada yang yang
berat di editnya, padahal kan gampang gitu, ikut cara aku aja Kak ya, cari editor pribadi, gratis. Oke Kak, thank you so much. Oke, bye-bye, see you. Bye.